Di malam ketika Prabu Siliwangi dilahirkan, langit Pajajaran berubah menjadi ungu keemasan, seakan bumi dan langit tengah membuka gerbang bagi kedatangan sosok yang tak biasa. Angin berhembus lembut namun membawa suara auman dari kejauhan, suara yang hanya terdengar oleh para tetua istana. Banyak yang terbangun oleh getaran halus yang merayap dari tanah, seolah bumi sendiri menyambut sang calon raja. Permaisuri yang mengandung Siliwangi merasakan sensasi aneh selama 9 bulan kehamilannya. Ia sering bermimpi melihat seekor harimau putih raksasa duduk tenang di sampingnya, seolah menjadi penjaga yang tak pernah tidur. Setiap kali ia terbangun, ia mendapati aroma bunga hutan memenuhi kamarnya tanpa tahu dari mana asalnya. Para tabib menganggapnya pertanda besar, namun tak ada yang berani menafsirkannya terang-terangan. Ketika saat kelahiran tiba, petir menyambar tanpa suara di langit, hanya menyisakan cahaya putih yang menyilaukan. Para dayang yang membantu proses persalinan terkejut melihat cahaya lembut memancar dari tubuh bayi itu. Bahkan sebelum ia menangis, ruangan terasa hangat dan damai, membuat semua orang seolah paham bahwa bayi ini membawa berkah dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Saat Siliwangi akhirnya mengeluarkan tangisan pertamanya, suara itu terdengar seperti gema yang bergetar di dinding istana. Aneh namun menenangkan, para tetua kerajaan yang dipanggil untuk menyaksikan kelahiran itu sampai menunduk hormat, karena mereka melihat bayangan menyerupai harimau putih melintas di belakang cahaya yang menyelimuti sang bayi. Bayangan itu hilang seketika, namun aura kehadirannya terasa kuat. Ayahnya, Raja Anggalarang, menyadari bahwa putranya akan membawa perubahan besar bagi Pajajaran. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu sambil mengucap doa keselamatan dan kejayaan. Namun saat kulit tangannya menyentuh bayi tersebut, Raja merasakan aliran energi mengalir dari tubuh kecil itu, seolah ia memegang bara api yang tidak membakar. Energi itu membuatnya tersentak, tetapi juga memberi rasa bangga yang dalam. Berita kelahiran Siliwangi menyebar cepat hingga ke pelosok desa. Beberapa laporan aneh muncul hampir bersamaan, penduduk melihat harimau putih melintas di tepi hutan, padahal sebelumnya tak pernah ada harimau berwarna demikian di daerah itu. Ada pula yang mengaku melihat cahaya seperti bintang jatuh mengarah ke istana. Para pendeta kerajaan menafsirkan semua itu sebagai tanda kelahiran raja yang akan membawa kejayaan sekaligus cobaan besar. Masa bayi Siliwangi pun dipenuhi keanehan yang tak dapat dijelaskan. Ketika ia tidur, sering terlihat bulir air di udara mengelilinginya, seperti embun yang menari. Ketika ia tertawa, bunga-bunga di taman istana bermekaran lebih cepat dari biasanya. Namun ketika ia menangis, angin bisa berubah kencang dan membuat tirai istana berkibar tak menentu. Semua fenomena itu membuat para penjaga istana selalu waspada sekaligus kagum. Para tetua kemudian sepakat bahwa Siliwangi bukan hanya kelahiran seorang pangeran, tetapi juga pertanda datangnya sosok pemimpin yang memiliki ikatan dengan alam, terutama roh harimau putih, penjaga tanah Sunda. Mereka percaya bahwa kelak ia akan tumbuh menjadi raja berjiwa macan, bijaksana namun kuat, lembut namun tak terkalahkan. Dan sejak malam itu, legenda perjalanan hidup Prabu Siliwangi pun dimulai. Seiring bertambahnya usia, keanehan-keanehan yang mengelilingi Siliwangi tidak mereda, justru semakin kuat. Ketika ia berusia 7 tahun, gerakannya sudah selincah anak yang jauh lebih tua, dan tatapannya memiliki ketenangan yang membuat para prajurit segan meski mereka jauh lebih dewasa. Dalam dirinya tersimpan dorongan kuat untuk memahami suara-suara alam yang sering berbisik di telinganya, seolah ada yang memanggilnya dari kedalaman hutan. Suatu hari, saat kerajaan sibuk menyambut tamu dari tanah seberang, Siliwangi kecil diam-diam berjalan masuk ke hutan dekat istana. Ia merasa dituntun oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Langkahnya ringan, seolah tanah dan dedaunan membuka jalan untuknya. Tidak ada hewan yang menghindar darinya, burung-burung bahkan mengikuti dari kejauhan, seakan menjaga perjalanannya. Ia tidak merasa takut, hanya penasaran dan anehnya seperti pulang ke rumah. Semakin jauh ia masuk, suasana hutan berubah. Udara terasa dingin namun menenangkan. Cahaya matahari merembes di antara pepohonan, membentuk garis-garis emas yang tampak seperti pijakan menuju tempat tertentu. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah tempat lapang yang dikelilingi akar-akar besar membentuk lingkaran alami. Di sanalah, sesosok pria tua berjubah abu-abu berdiri menantinya, seolah sejak tadi mengetahui kedatangannya.
Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Eyang Raksa Jagat, penjaga alam Sunda dan guru bagi mereka yang dipilih oleh takdir. Siliwangi terkejut, namun hatinya tidak menolak. Ada rasa akrab yang sulit dijelaskan, seperti pertemuan antara murid dan guru yang telah ditentukan jauh sebelum kelahirannya. Eyang mengatakan bahwa sejak malam kelahirannya, roh harimau putih telah menandai Siliwangi sebagai pewaris ilmu besar. Dengan suara seperti angin berhembus melalui bambu, Eyang Raksa Jagat mulai menguji Siliwangi. Ia diminta mendengarkan suara hutan, membedakan bisikan daun dari derap langkah hewan, dan merasakan getaran tanah hanya melalui telapak kakinya. Anehnya, Siliwangi dapat melakukan semuanya dengan mudah, seolah kemampuan itu sudah tertanam dalam dirinya sejak lahir. Sang guru hanya tersenyum, menyadari ruang luas dari potensi yang dimiliki murid kecil itu. Hari pertama pertemuan itu ditutup dengan pemberian Raja Kuning, simbol keselarasan antara manusia dan alam. Ketika raja itu ditempelkan di punggung tangan Siliwangi, cahaya keemasan berpendar sesaat, dan angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berputar lembut di sekitar mereka. Eyang berkata bahwa raja itu akan menjadi gerbang bagi Siliwangi untuk mengakses ilmu batin macan, ilmu yang hanya dimiliki mereka yang benar-benar layak. Tak hanya itu, sang guru juga menyerahkan sebuah pusaka kecil berbentuk kujang yang diwarnai sinar emas, kujang kencana. Pusaka itu terasa hangat saat dipegang, dan Siliwangi merasakan hubungan aneh antara dirinya dan senjata itu, seolah kujang tersebut mengenali tuannya. Eyang Raksa Jagat menjelaskan bahwa pusaka ini bukan hanya senjata, melainkan penunjuk jalan bagi masa depan Siliwangi sebagai pemimpin besar. Sebelum berpisah, Eyang berpesan bahwa perjalanan Siliwangi baru saja dimulai. Jika ia ingin menguasai kekuatan sejatinya, ia harus siap menjalani latihan berat dan menghadapi cobaan yang tidak dimiliki orang biasa. Ketika Siliwangi kembali ke istana, para prajurit yang mencarinya justru terkejut melihatnya keluar dari hutan dengan langkah tenang. Mereka tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kebangkitan seorang Raja Sakti yang akan mengubah tanah Sunda selamanya. Sejak pertemuannya dengan Eyang Raksa Jagat, Siliwangi selalu merasa ada panggilan dari alam yang menuntunnya untuk melangkah lebih jauh. Ketika usianya memasuki masa remaja, Eyang muncul kembali melalui mimpi yang sangat nyata. Ia berkata bahwa sudah waktunya bagi Siliwangi menjalani latihan utama untuk menguasai kekuatan batin macan. Latihan itu harus dilakukan di 3 gunung besar, Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Gunung Ciremai, 3 titik yang menjaga keseimbangan tanah Sunda. Pada pagi yang cerah, dengan bekal petunjuk dari mimpi tersebut, Siliwangi berangkat diam-diam menuju Gunung Salak. Ia hanya membawa kujang kencana, Raja Kuning di tangan, serta kepercayaan penuh pada takdirnya. Ketika memasuki kaki gunung, udara terasa menyambut, tenang namun berat, seolah gunung itu tengah menilai kesungguhannya. Setiap langkah seakan diuji, namun Siliwangi terus melangkah tanpa ragu. Gunung Salak memberikan ujian pertama, ilmu angin kencang. Angin tiba-tiba berputar seperti pusaran ganas, mampu menjatuhkan pohon-pohon kecil. Namun Siliwangi tidak melawan, ia mengingat ajaran Eyang Raksa Jagat tentang mendengarkan alam. Ia menutup mata, merasakan irama angin, dan membiarkannya mengalir melewati tubuhnya. Dalam sekejap, bukannya terdorong, tubuhnya justru mengikuti gerakan angin, seperti menjadi satu dengan hembusan itu. Setelah menaklukkan Gunung Salak, ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Halimun. Hutan Halimun diselimuti kabut pekat, membuat pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Disinilah Siliwangi diuji untuk menguasai ilmu mata hati. Di tengah kabut, muncul bayangan-bayangan aneh, suara-suara yang mencoba menakutinya, dan ilusi yang membuatnya hampir tersesat. Tetapi dengan hati tenang, ia mendengarkan detak bumi, seperti yang diajarkan gurunya, dan perlahan kabut di pikirannya menghilang walau kabut fisik tetap menyelimuti hutan. Dalam keheningan kabut Halimun, Siliwangi mulai melihat hal yang tidak bisa dilihat mata biasa, aliran energi alam, langkah makhluk yang tak terlihat, bahkan ancaman yang belum terjadi. Ilmu ini membuatnya memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari tubuh, tetapi dari kejernihan batin. Ketika ia melewati hutan itu tanpa tersesat, para penunggu gaib hanya bisa menyaksikan dengan hormat, karena jarang ada manusia yang mampu melampaui ujian tersebut. Ujian terakhir menuntunnya ke Gunung Ciremai. Ini adalah ujian tersulit, karena gunung itu menguji ketahanan tubuh dan mental. Malam pertama,
badai petir menghantam puncak. Batu-batu besar berguling, suara gemuruh menggetarkan tanah. Siliwangi bertahan di tengah badai tanpa perlindungan, hanya mengandalkan kekuatan tekad. Tubuhnya seperti baja, tak goyah meski angin dan hujan hendak merobek kulitnya. Pada puncak badai, kilatan petir menyambar dekat sekali hingga cahaya putih memenuhi udara. Namun alih-alih takut, Siliwangi berdiri tegap, merasakan sambaran energi itu menguatkan tubuhnya. Inilah momen ketika ia mendapatkan ilmu tubuh baja, kemampuan untuk menahan tekanan alam dan serangan fisik jauh lebih kuat dari manusia biasa. Setelah badai reda, tubuhnya terasa lebih kokoh, sementara pikirannya lebih mantap dari sebelumnya. Setelah menyelesaikan 3 ujian gunung, Siliwangi kembali turun sebagai sosok yang sudah jauh berbeda dari remaja biasa. Ia kini membawa kekuatan angin, kejernihan mata hati, dan ketangguhan tubuh yang sulit ditandingi. Alam telah menerimanya sebagai bagian dari dirinya, dan para penunggu gaib gunung-gunung itu mengakui keberaniannya. Dengan ilmu baru ini, langkahnya menuju takdir besar sebagai pemimpin Pajajaran semakin dekat, tanpa ia sadari cobaan yang jauh lebih besar tengah menunggunya. Setelah kembali dari 3 gunung, aura Siliwangi berubah drastis. Para prajurit merasakan karisma yang lebih kuat, sementara para tetua mengangguk seolah mengetahui bahwa perjalanan batinnya telah memasuki babak baru. Namun belum sempat ia menikmati ketenangan, kabar datang bahwa hutan larangan, wilayah sakral yang bahkan prajurit terlatih enggan memasukinya, menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Suara auman aneh terdengar tiap malam, pohon-pohon bergerak tanpa angin, dan bayangan makhluk tak dikenal terlihat mengintai desa-desa sekitar. Para tetua kerajaan menyadari hanya satu orang yang mampu menenangkan hutan itu, Siliwangi. Baginya, panggilan tersebut terasa familiar, seperti undangan dari kekuatan yang sudah lama menunggunya. Dengan membawa kujang kencana dan ketiga ilmu dari latihan gunung, ia melangkah menuju gerbang hutan larangan. Begitu ia memasuki batas hutan, udara berubah dingin, dan suara alam menghilang, seakan seluruh hutan sedang menahan napas menyambut kedatangannya. Di tengah hutan itu, kabut tipis muncul dari arah tanah, membentuk bayangan makhluk-makhluk astral yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Mereka bergerak cepat, melingkarinya seperti kawanan serigala lapar. Akan tetapi Siliwangi tahu bahwa musuh utamanya bukanlah bayang-bayang ini. Mereka hanya penjaga awal, ujian untuk mengukur kesiapan seorang manusia yang dianggap telah mencampuri wilayah gaib. Dengan tenang ia memusatkan pikiran dan mengaktifkan ilmu mata hati. Sekali ia membuka mata batinnya, semua ilusi hutan terbongkar. Bayangan-bayangan astral berubah menjadi wujud aslinya, makhluk-makhluk gaib berwujud hitam dengan mata menyala merah, pasukan penjaga tempat itu. Mereka mengeluarkan suara parau sebelum menyerbu dari segala arah. Siliwangi menggerakkan tubuhnya secepat angin, menyatu dengan ilmu angin kencang yang ia kuasai dari Gunung Salak. Setiap serangan musuh ia hindari dengan gerakan ringan, sebagian terbentur kekuatan tubuh bajanya. Pertempuran berlangsung lama, namun justru semakin memperkuat keyakinan Siliwangi bahwa ia dipanggil bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk melampaui satu ujian lagi. Dan ujian itu datang ketika tanah bergetar keras. Dari balik pepohonan muncul makhluk besar berwujud setengah manusia setengah harimau, Harimau Kulon, penjaga tertua hutan larangan. Auranya begitu kuat hingga angin berhenti berembus. Harimau Kulon menatap Siliwangi dengan mata kuning yang dalam, seolah menilai apakah pemuda itu pantas mewarisi kekuatan lebih besar. Tanpa peringatan, makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya mampu merobek batu, namun Siliwangi menahannya dengan ilmu tubuh baja. Benturan keduanya menghasilkan suara menggelegar, membuat ranting-ranting berjatuhan dari pohon tertinggi. Pertarungan berlangsung sengit, Siliwangi bergerak cepat, Harimau Kulon bergerak lebih cepat. Pada momen ketika Harimau Kulon melompat untuk serangan terakhir, Siliwangi menyalurkan seluruh gabungan ilmunya, angin yang mendorong tubuhnya, mata hati yang membaca celah serangan, dan tubuh baja yang memberi kekuatan luar biasa. Dengan gerakan presisi, ia berhasil membalikkan tenaga lawan dan menundukkan makhluk itu ke tanah tanpa melukai nyawanya. Hutan pun kembali bernafas, seolah menerima keputusan pertarungan tersebut. Harimau Kulon tidak marah. Justru ia bangkit dan menundukkan kepala pada Siliwangi, mengakui keberanian dan kesucian hatinya. Dari tubuh makhluk itu keluar cahaya putih yang masuk ke tubuh Siliwangi,
memberinya kemampuan baru, kemampuan memanggil atau menyatu dengan roh harimau putih ketika kondisi alam atau kerajaan terancam. Hutan larangan pun kembali tenang. Dengan ilmu baru ini, perjalanan Siliwangi menuju takdirnya sebagai raja besar semakin jelas, dan medan ujian berikutnya menunggu di kejauhan. Setelah pertarungan di hutan larangan dan memperoleh kekuatan roh harimau putih, aura Siliwangi semakin memancar kuat. Para tetua kerajaan merasakan perubahan besar pada dirinya, dan mereka tahu sudah saatnya Siliwangi menerima tanggung jawab yang lebih berat. Namun sebuah kabar mendesak tiba, 3 pusaka kerajaan Pajajaran, Kujang Kencana, Gadawulan, dan Perisai Prabawa, yang menjadi simbol kekuatan negeri, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Energi pusaka itu bergetar, seolah menolak keberadaan satu sama lain. Tetua kerajaan menjelaskan bahwa pusaka-pusaka tersebut hanya dapat disatukan oleh seseorang yang telah diakui alam, roh penjaga hutan, dan leluhur tanah Sunda. Mereka yakin Siliwangi adalah orang itu. Namun proses penyatuan pusaka bukan sekadar ritual kerajaan, itu adalah perjalanan batin, ujian yang menuntut ketenangan jiwa. Pusaka-pusaka itu sudah lama dipisahkan untuk menjaga keseimbangan, dan kini keseimbangan itu mulai terganggu. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Siliwangi memulai perjalanannya menuju ruang penyimpanan pusaka tertua di kerajaan, sebuah gua sakral yang hanya dapat dibuka oleh pewaris sejati Pajajaran. Ketika ia mendekati pintu batu yang besar, ukiran kuno di permukaannya bersinar lembut. Dengan meletakkan tangan yang beraja kuning, pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan ruang berisi cahaya keemasan. Di dalam, 3 pusaka itu melayang di udara, masing-masing mengeluarkan aura berbeda. Kujang Kencana memancarkan sinar lembut, Gadawulan berdenyut seperti jantung hidup, dan Perisai Prabawa bersinar putih murni. Ketika Siliwangi mendekat, ketiga pusaka itu bergerak liar, menunjukkan ketidakseimbangan di antara mereka. Bila dibiarkan, pusaka-pusaka itu bisa saling menghancurkan dan membawa malapetaka bagi kerajaan. Siliwangi memejamkan mata dan mulai menyalurkan ilmu yang telah dipelajarinya. Ia memanggil kekuatan angin dari Gunung Salak untuk menstabilkan getaran energi, menggunakan mata hati dari Halimun untuk memahami konflik batin antara pusaka-pusaka itu, dan mengandalkan tubuh baja dari Ciremai untuk menahan dorongan kekuatan yang hampir meledak. Cahaya dalam ruangan bergetar kuat, membuat dinding gua seakan ikut bernyanyi. Perlahan, ia merasakan sumber ketidakseimbangan itu. Pusaka-pusaka ini tidak menolak satu sama lain, tetapi mereka mencari pemimpin sejati yang layak menyatukan mereka. Dengan napas tenang, ia mengangkat tangannya dan menghadirkan kekuatan roh harimau putih. Cahaya putih murni tersebar dari tubuhnya, memenuhi gua, dan 3 pusaka itu mulai mereda seperti anak kecil yang akhirnya menemukan pemimpin yang mampu menenangkan mereka. Satu persatu, pusaka itu turun mendekati tubuh Siliwangi. Kujang Kencana menempel pada pinggangnya, Gadawulan berada di tangan kirinya, sementara Perisai Prabawa melekat di punggungnya. Ketika ketiganya bersatu, suara gemuruh lembut terdengar, dan simbol kerajaan Pajajaran muncul di udara, bersinar terang. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, pusaka-pusaka itu kembali bersatu di bawah satu pemilik, tanda bahwa Siliwangi telah diakui sebagai calon raja sejati. Ketika ia keluar dari gua, langit tampak lebih cerah dan angin berhembus membawa aroma tanah yang segar. Para tetua yang menanti di luar menunduk hormat, menyadari bahwa penyatuan pusaka adalah pertanda besar. Dengan ketiga pusaka kerajaan dan kekuatan gaib yang kini menyatu dalam dirinya, Siliwangi siap menghadapi ancaman besar yang mulai muncul di luar Pajajaran. Takdirnya sebagai pemimpin agung semakin dekat, dan bayangan musuh yang mengintai di kejauhan semakin jelas. Prabu Siliwangi melanjutkan perjalanannya menuju Alas Jayagiri, sebuah hutan yang sejak dahulu dikenal sebagai tempat para pertapa pilihan menimba ilmu tertinggi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang luruh. Meski ketenangan hutan itu menenangkan, Prabu Siliwangi bisa merasakan adanya kekuatan halus yang mengamati setiap langkahnya. Ia tahu, untuk memasuki hutan ini bukan hanya keberanian yang diperlukan, tetapi juga kejernihan hati dan keteguhan batin. Di tengah perjalanan, cahaya keemasan tiba-tiba tampak berkelebat di balik pepohonan tua. Cahaya itu bergerak cepat, seperti sedang mengujinya. Prabu Siliwangi berhenti sejenak, menarik napas perlahan,
lalu mengaktifkan daya batinnya yang disebut Pangaweruh Nujum, kemampuan untuk melihat energi yang tak kasat mata. Dalam sekejap, cahaya itu menampakkan wujudnya sebagai sosok siluman penjaga hutan, bertubuh besar namun bermata teduh. Siluman itu tidak menyerang, ia hanya menatap lama, seolah ingin membaca isi hati sang raja. Prabu Siliwangi membalas tatapan itu dengan ketenangan seorang pemimpin yang telah melalui banyak ujian. Setelah beberapa saat, siluman itu menundukkan kepala dalam-dalam. "Wahai Prabu, hutan ini menerima kehadiranmu. Namun jalan yang akan engkau tempuh masih panjang. Kekuatanmu besar, tetapi ujian batinmu akan jauh lebih besar." Tanpa berkata apapun, Prabu Siliwangi melanjutkan perjalanan, sementara siluman itu menghilang menjadi serpihan cahaya. Semakin jauh ia masuk ke hutan Jayagiri, semakin kuat ia merasakan denyut energi bumi yang berdetak seirama dengan langkahnya. Pohon-pohon besar seperti memiringkan batangnya, membuka jalan bagi sang penguasa Pajajaran. Hal itu menandakan bahwa alam sendiri mengakui kehadirannya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di sebuah lembah tersembunyi, kabut hitam muncul dari permukaan tanah, membentuk pusaran yang berputar lambat. Dari dalam kabut itu terdengar suara lirih, seperti bisikan yang sengaja menggoyahkan keyakinannya.